Ya, teman-teman, hari ini tanggal 20 bulan 11 di jam istirahat perdagangan. Baik, kita akan kembali lagi untuk menghitung harga wajar sebuah emiten. Dan perhatikan teman-teman, ketika kita menghitung sebuah emiten, maka kita dibutuhkan beberapa faktor ya. Tetapi ada tapinya nih. Setiap emiten yang baru IPO atau listing di bursa untuk 1 tahunan, mungkin itu tidak bisa dihitung harga wajarnya. Kenapa? Itu masih milik bandar, teman-teman ya. Kenapa sih kita butuh harga wajar untuk menentukan bahwa ini lagi murah ataupun lagi mahal ketika kita beli berdasarkan fundamental ya. Dan di sini saya tidak menghitung atau memperlihatkan isu berita LK secara lengkap, saya hanya memperlihatkan dari statistiknya aja biar simpel dan kita akan permudah semuanya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Rumusnya itu harga wajar PR rasio dan PBP PR rasio EPS TTM dikali PR rasio selama 3 tahun. Dan untuk rumus PBP, harga buku dikali dengan PBP selama 3 tahun rata-ratanya. Baik, langsung saja. Ada emiten apa? Ada Adro. Adro kita lihat untuk net income-nya. Kuartal 3 5,1, dari 5,7 ke 5,1 menurun, 6,2 ke 6,8 meningkat, 6,8 ke 5,9 menurun. Artinya cuma kuartal 2 doang yang meningkat. Ya, kuartal sekarang kurang baik. Revenue dari 24,9 ke 18 menurun. Kuartal 2 24,6 ke 25 meningkat. Kuartal 1-nya 27 ke 22 menurun ya. Secara revenue juga sama, hanya kuartal 2 aja yang paling baik ya. Untuk PR ratio sekarang masih murah 4,63, tapi belum tentu kita lihat rata-ratanya selama 3 tahun. Untuk PBP 0,99 lagi murah. Kita lihat untuk dividennya ada. Dividennya masih belum dibagikan apa udah nih teman-teman. Kita lihat nanti ya. Terus untuk harga bukunya 3.700, sekarang 3.600, betul ya, lagi murah. Untuk DR-nya 0,08, masih kecil teman-teman ya. Ini. Oh ya, 0,19 masih kecil. Troy-nya gede ya, 21,38. Secara fundamental ini baik teman-teman ya. Kalau menurunnya wajar ya, soalnya kan namanya juga usaha pasti adalah penurunannya teman-teman ya. Dari dari anualisnya 2023 ke 2024 itu cuma selisih 2, sekian triliun ya. Menurun sih gitu kalau untuk anualisnya. Cuman ini kan kita harus finalnya kuartal 4 nanti teman-teman ya. Untuk cash ada 48,4 triliun, equity-nya 114,036 triliun, hutangnya 21,59. Betul, sangat murah sekali ya. Sangat murah, sangat kecil sekali hutangnya. Langsung saja kita membutuhkan EPS. EPS-nya berapa? 79260. 792 mana? titik 60 dikali PR ratio selama 3 tahun di sini 3,99. Wah, PR ratio benar. Oh, berarti benar 4 itu mahal teman-teman, karena selama 3 tahun ini PR ratio cuma 3,99. 3,99. Nah, itulah istilahnya apa ya teman-teman ya? Walaupun istilahnya PR ratio-nya 4,6, wah ini murah di bawah 5 gitu. Berarti berdasarkan 3 tahunan terakhir, ternyata si Adro ini posisinya 3,99, artinya sekarang lagi mahal gitu kan, di sini 4 di sini kan. Nah, teman-teman, itulah harga wajar berdasarkan rumus PR ratio. Satu lagi ya, kita hitung berdasarkan rumus PBP ya. Belum diaktupin PBP-nya. Nih di sini PBP. Nah, kita hitung untuk 3 tahunan. Berapa sih harga wajarnya? PBP rata-ratanya 1,10. Kalau sekarang 0,99, berarti lagi murah ya. Nah, kita hitung 1,10 dikali, kita butuh yang namanya harga buku ya. Harga bukunya berapa? 370746. 3707.46 sama dengan 4.078. Nah, itulah harga wajar berdasarkan PBP ya. Jadi kalau harga wajar berdasarkan PBP sekarang lagi posisi murah teman-teman ya. Beda berapa poin tuh? 400 ya. 400 sekian poin lah, 400 poinan ya. Kita pindahkan dulu ke sini ya. Kita akan lihat ini dalam posisinya menurun atau meningkat ya. Nah, teman-teman perlihatkan di sini ya.
Jadi ini harga wajarnya dari 3.600 ke 3.100, artinya harga wajarnya menurun. Berarti kinerjanya menurun. PBB-nya cuma dari PBB 3,9 ke 4.000 ya, meningkat kan bakal kalau dari PBB-nya ya. Naik turunnya meningkat, artinya teman-teman semakin murah gitu harganya ya. Kalau berdasarkan PBB. Nah, teman-teman terserah teman-teman gitu ya. Harga wajarnya sudah diketahui seperti ini. Tinggal teman-teman mau berdasarkan harga wajar, harga bandar, atau harga candle. Itu saya serahkan kepada teman-teman. Untuk perhatian bahwa adro itu per hari kemarin itu diisi sama bandar, foreign ataupun lokal. Jadi bandar lokal dan foreign cenderung ngambil. Nah, ini adalah mungkin area sideways. Ketika dia tidak jeblos area 3.500 ya, 3.550 lah, tidak jeblos itu, mungkin dia akan sideways atas dan cenderung dia akan ke atas. Kenapa alasannya? Karena sekarang sudah mulai dipungut lagi gitu kan. Nah, kalau udah ada pungutan lagi mungkin ini akan menjadi ke atas ya, karena tanda-tanda ke atasnya apa? Yang target keduanya belum kejemput. Kalau dari segi posisi sih ini udah tinggi teman-teman ya. Perhatikan ya. Ini sudah tinggi, makanya udah over value teman-teman. Artinya hanya tinggal ke bawahin pilihannya atau tinggal mencetak harga terbaru. Bisa 4.200 atau enggak 4.250 lah gitu ya. Nah, mungkin ke arah situ teman-teman. Untuk saat ini saya pikir lebih baik teman-teman kalau yang gen ya lebih baik teman-teman nanti ajalah dikasih kesempatan kau ke harga bawah, mungkin bisa di harga tengah di angka 2.400 gitu teman-teman ya. Nah, itu akan menjadi pertanda baik lah, 2.400 masih bisa lah sini nih. Angka 2.600, 2.500 lah gitu ya. Mungkin di bawah harga wajar PE rasio lah gitu untuk pembeliannya kalau untuk gain. Tapi kalau untuk istilahnya dividen, ini aja kan dividennya berapa nih? 650. Perhatikan di sini teman-teman, kita lihat apakah dia sudah dibagiin atau belum. Masih ada sisa lagi nggak dividennya? 2020, oh betul, belum dibagikan. Nih kan belum dibagiin teman-teman. Ada sekitar berapa lagi nih dividennya? Dividennya berarti tinggal 650 dikurangin 650 dikurangin 209 ya. 400 lagi teman-teman yang belum dibagiin ya. 209 kan? 209 dia. 650 kurangi 29 sekitar berapa tadi? 441 lagi. Kalau harga sekarang tinggal bagi aja sekarang kira-kira berapa persen. Bagi harga sekarang. Nah, teman-teman kalau beli harga sekarang gitu ya dapat 3670. 3670 gitu ya. Nah, dikali 100. Jadi lumayan dapat 12 persenan. Nah, terserah teman-teman tuh. Teman-teman mau dapat dividennya atau dapat gennya. Kalau dapat gennya mendingan nunggu ke bawah, atau kalau dapat dividen ya teman-teman bisa lah gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman ya. Tinggal cek and recheck lagi ya. Cek and recheck saja. Siapa tahu saya ada kesalahan, silahkan di kolom komentar. Baik, selanjutnya ada emiten. Ini GTRA teman-teman ya. GTRA, Geraha Prima Sukses Mandiri ya. Geraha Prima GTRA. GTRA ya. Geraha Prima ya. Sekarang 122 ya. Harganya sekarang 122 betul. Baik, untuk statistiknya ini tahun sebenarnya ini belum stabil ya. Baru 2023 tapi udah mulai penuh sih ininya nih. Pembandingnya sudah mulai ada ya. Baik. Secara apa? Net income-nya untuk statistiknya perhatikan kuartal 3 dari 6 ke 9 meningkat ya. Kuartal 2 dari 5 ke 9 meningkat, kuartal 1 dari 6 ke 10 meningkat, artinya cenderung meningkat. Kita lihat revenue dari 91 ke 108 meningkat, dari 78 ke 105 meningkat, dari 70 ke 107 meningkat. Jadi secara net income sebenarnya meningkat terus antar tahunnya, antar kuarternya ya. Cuman ya ini untuk kuarteran mungkin stabil ya, 10,99 gitu ya. Nah, untuk PE rasio selama ini saat ini ada 5,27. Tapi untuk 3 tahunan mungkin ini belum stabil ya, baru jalan 2023 2024, harusnya maksimal itu setahun ya. Jadi ini karena ada pembanding lah, kita hitungan aja ya.
Harusnya sih nanti tahun 2025 baru bisa dihitung gitu ya. Nah, tapi karena ini dua stabil, maka kita akan lihat PRS-nya 5,27. Kalau ini berdasarkan ini murah ya teman-teman ya. Kalau berdasarkan itu kan di 10 ke bawah atau enggak 5 itu murah ya. Terus untuk PBB-nya 0,75 lagi murah juga. Harga bukunya 163. Terus untuk DER-nya 0,36 lumayan nih 0,36 tapi masih dalam batas waktu wajar lah. Asal jangan lebih daripada 0,5, berarti itu udah setengah daripada ekuitasnya. ROE-nya 14 bagus teman-teman, ROE-nya 14, tidak bagian dividen ya. Nih kosong. Tapi kalau bagian dividen ya informasiin aja ke teman-teman ke saya ya. Terus untuk cash-nya ada 9 miliar, equity-nya 310 miliar dan hutangnya cuman 112 miliar. Baik. Apalagi? Udah ya, tinggal langsung aja hitung. Berapa EPS-nya? EPS-nya TTM-nya 2316. 23.16 dikali PR rasionya 10.94. 10.94. Jadi sebenarnya ini harga wajar yang dipaksakan karena belum cukup umur gitu selama 1 tahun. Nah teman-teman jadi sebagai pembelajaran teman-teman buat kita, yang penting ini sudah terlihat ya di sini 2022 2023 ini kayaknya belum pulang aja gitu ya, belum jejak 3 tahun gitu ya, baru perkiraan aja ini ya. Baik teman-teman, jadi berdasarkan PR rasio itu harga wajarnya adalah 253, artinya sekarang lagi murah ya, betul ya. Terus tadi juga PR rasionya tadi berapa? 10 ya, 10.94, artinya sekarang juga lagi murah. Targetnya udah ke 10 aja, ke tengah-tengahnya teman-teman ya. Kalau dikasih lebih ya keren gitu kan. Nah kita akan hitung berdasarkan harga wajar berdasarkan rumus PBB. Harga bukunya 163.71, 163.71. 163.71 dikali kita butuh PBB rata-rata selama 3 tahun itu 1.41. 1.41 230. Kalau sekarang berarti berdasarkan rumus PBB juga sekarang lagi murah ya. Nah, ini teman-teman bagaimana menurut teman-teman ya? Kita akan catat dulu di sini ya. Ini sebenarnya belum maksimal teman-teman untuk untuk 2001 tahun ini belum maksimal ya. Harusnya nanti setelah 3 tahun. Tapi nggak apa-apa teman-teman walaupun belum maksimal ya. Jadi saya tulis di sini nih. Harga wajar belum maksimal ya, harusnya 3 tahun, tapi nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita belajar terus ya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan harapan. Nah, sebagai informasi teman-teman, sekarang itu mempunyai support 109 ya. 109 supportnya nih. Targetnya kemana nih? Target saya itu 194 ya, kemarin ditulis ya. Sama 152 nih, target utama 194. Jadi di bawah harga wajar ya, kalau karena belum maksimal nggak jadi masalah ya. Nah, ini pungutan bandar sudah bagus, per detik kemarin juga masih dipungut sama bandar lokal, cuma untuk foreign cenderung keluar ya. Nah, jadi yang nguasain siapa sih ini? Nah, yang nguasain adalah lokal. Jadi untuk pemungutan lokal bagus, berarti akan ke atas, biasanya seperti itu ya. Berdasarkan teorinya kalau dipungut udah sampai ke batas tertentu, dia akan diangkat, biasanya seperti itu. Tapi hati-hati, area 109 suatu saat dia akan ke arah sini ya untuk GTRA. Terus apalagi? Udah cukup segitu ya. Nanti mungkin teman-teman karena ini belum maksimal, kita tunggu tahun 2025 lah ya, buat dikit lagi lah, tahun 2025 tinggal 1 bulan lagi, kita ikutin lagi untuk kuartal 4-nya ya. Oke, untuk kuartal 1 sih enak untuk ngitungnya ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Ada satu lagi nggak? Kita coba satu lagi ya. Harum. Nah, Harum teman-teman nih, Harum udah kita bahas lagi Harum ya. Baik, untuk Harum kuartal 3-nya, keren tuh kuartal 3 nih, bagus sih teman-teman. Dari rugi ke untung ya, dari rugi 500-an ke untung 447 miliar. Terus kuartal 2 dari 716 ke rugi ya, bukan rugi, menurun, rugi 597 dari 1,5 ke 6. Berarti 2024 kuartal 1 kuartal 2-nya kurang maksimal ya. Kuartal 3 mah kurang maksimal. Biasanya maksimal sih ya kuartal 2-nya ya. Kuartal 3-nya bagus ya. Kuartal 2-nya kurang maksimal. Apalagi kuartal 1 ya kurang maksimal ya. Tapi kalau ya kuartal 3 udah maksimal karena dari rugi ke untung ya. Kita lihat revenue deh.
Dari 2,5 ke 4,9. Oh ya, meningkat, bagus. Dari 2,9 ke 5 meningkat ya. Secara revenue ini meningkat teman-teman. Ya, terus untuk kuartal satunya dari 4,4 ke 4, jadi yang menurun itu untuk revenue-nya hanya kuartal 1 aja. Kuartal 2, kuartal 3 cenderung bagus. PRS-nya 9,10, artinya ini sedikit di standarnya ini murah sedikit murahnya teman-teman. PBB-nya 0,76, bagian dividen enggak? Wah, terakhir tahun 2022 dia bagian dividennya. Terus untuk PBB-nya 0,76. 0,76 kehitung murah, tapi belum tentu untuk murah teman-teman, kita lihat nanti ya. Terus untuk harga bukunya 1531. DER-nya DER-nya 0,27 kecil ya. ROE-nya 8,36, kurang ya, kurang dari 10. Artinya kurang untuk meningkatkannya. Butuh peningkatan lagi. Cash-nya ada 3,1 triliun, equity-nya 20,6 triliun, hutangnya cuma 5,6, artinya betul-betul sedikit hutangnya. Saya jadi penasaran lihat per itunya, corporate action ya teman-teman. Ini pernah stock split nggak? Oh, pernah dijual harga mahal teman-teman, artinya ini pernah di harga mahalnya nih, tahun 2022 ya. Dividen dia bagiin terakhir 2020, berarti maksimalnya tahun 2022 ini ya. Dibaginya Januari ini, 2022 Januari. Oke teman-teman, mungkin kita akan hitung ya. EPS-nya berapa ini? 12796. 127.96 dikali, kita butuh PR rasio tengah 12,89. 12 titik berapa tadi? 89 nih. 89 sama dengan 1.600, berarti betul lagi murah teman-teman. Biasanya untuk rata-rata itu PE-nya itu 12, sekarang 9, 3 poin ya, 3 poinan ya, lebih murah 3 poin. Jadi sekarang 1.600, harga wajarnya 1.600, sekarang 1.100, berarti murah teman-teman ya. Kita hitung berdasarkan rumus PBP. Kalau PBB nya mau untung mau rugi ada teman-teman untuk harga wajarnya ya. Terus untuk PBB-nya 2.26. Nah, sekarang berapa? 0,07. Oh, murah banget teman-teman ya. Karena berdasarkan PBB-nya selama 3 tahun adalah 2,26. 2.26 dikali harga bukunya berapa? 153101. 1531.01. Kita kasih sama benar kan? 1531. 3.400. Apakah akan ke situ? Untuk 2 kali lipatnya 1531, betul ya. Nah, kita pindahkan dulu ke sini ya. Kita pindahkan dulu. Nah, udah ketahuan teman-teman, harga wajar kuartal 2-nya 673, PR ratio sekarang 1.600, meningkat ya. Jadi PR ratio-nya meningkat, harga wajarnya khusus untuk PBB dari 2.700 ke 3.400, artinya meningkat juga sama teman-teman ya. Nah, ini garis yang sudah saya gariskan sudah tertembus ya untuk harganya. Nah, teman-teman perhatikan nih, saya hapus dulu ya. Ini stepnya udah bagus teman-teman. Ini stepnya udah bagus Harum ini. Ya, untuk tahanannya udah bagus banget ini. Sudah tidak punya PR ke area sini ya. Nah, lihat untuk kenaikannya, ini Harum keren banget nih. Secara TA bagus nih. 1.200 sudah di tangan teman-teman. Terus ini juga area sini nih, bukan di sini nih. Oh, ini area penurunan ya. Udah ketembus kan? Sip. Ini juga ketembus lagi kan, penurunan kan. Nah, berarti tinggal kenaikannya kayaknya teman-teman nih ya. Di sini ada kenaikan, tanda-tanda kenaikan. Di sini juga, di sini ada, di sini juga ada nih kenaikan nih. Tuh. Ini tanda-tanda kenaikan sudah terlihat jelas teman-teman ya. Ini target saya mana? Nah, target saya tadi target kedua malahan tuh. Tanggal 22 bulan 9. Ini target pertama sudah terlewati, antara sisi ini paling ini ya. Sekarang target keduanya teman-teman di angka 1.500. Jadi saya tidak tinggi-tinggi teman-teman ya. Di bawah harga PR rasio aja. Terus sekarang apa? Bandar lokal lagi akumulasi ini. Dari tanggal 12 November terus
Forensi lagi jualan ya. Tunggu aja nanti pungutan dari forensi. Tapi secara TA udah bagus teman-teman ini. Secara TA udah bagus ya. Ke bawah ada lagi nggak tahanannya? Nah, cek di sini teman-teman nih, cek di sini. Ini harum, ini posisinya di mana ya selama 10 tahun coba ya. Nih. Selama 10 tahun berada di posisi murahnya teman-teman ya. Murahnya nih. Murahnya itu 1053 ya. Nah, ini 10 tahunan itu lagi posisi murahnya. Murah banget sih enggak gitu ya, cuman posisi murah lah gitu ya. Buat 3 tahunan. Nah, untuk 3 tahunan sekarang lagi posisi murah banget teman-teman ya. Sedikit sih, nggak terlalu murah banget sih, sedikit dari murah banget nih. Kan murah bangetnya di angka berapa nih? 1050 ya. Coba 5 tahunan deh. Nah, 55 untuk 5 tahunan ya sekarang lagi standarnya lah gitu ya. Jadi tidak terlalu murah banget itu ya. Kalau murahnya kan di sini nih 1005 ya. Nah, ini kan 1030-an ya, 1050-an lah. 1 tahunan. Nah, dalam posisi agak murah, tapi udah ditahan teman di area sini, udah ditahan nih. Ini tahanannya. Ini tahanan yang termurahnya kan 1050. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini kondisinya lagi baik teman-teman. Andaikan tidak dijeblosin ya, Bang. Ini soalnya ini bagus banget tahanan di sininya nih. Keren banget ya. Tapi sekarang sih EMA 10-nya belum dibawahkan, baru dibuahkan per hari ini. Kalau besok naik dikit atau dimerahin dikit aja dan tidak jeblos EMA 10 aja, ini cenderung bagus. Tapi tanda kenaikan udah ada nih, 1200 teman-teman ya. Udah keren ini teman-teman ya untuk harum ya. Secara harga wajar juga murah sekarang itu 1000 berapa? 1100 ya. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian teman-teman ya. Kalau harga wajar ya berdasarkan fundamental. Jadi kalau harga wajar itu hitung-hitungan aja. Oh, sekarang lagi murah, sekarang lagi mahal gitu aja. Teman-teman gak usah memperhatikan bandar, gak usah memperhatikan teknikal ya. Untuk harga wajar. Pokoknya saya beli sekarang lagi murah aja gitu. Kalau di ke bawah lagi, ya nanti saya beli lagi gitu. Pokoknya sekarang saya beli lagi murah. Targetnya kemana? Mungkin saya 10%, 20%, atau nanti ke ini 1600. Ya saya jual 1700 lah gitu. Kalau enggak 1500 lah gitu di bawah harga wajarnya. Bisa jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menganalisa sebuah emiten ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Sekian dulu dan terima kasih. Ciao ya.